Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 346, Ibnu Majah nomor 746 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang menunaikan sholat di 7 tempat, yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, di tengah jalan, di kamar mandi, kandang unta, dan di atas bangunan Baitullah. Akan tetapi hadis ini lemah. Tirmizi mengomentari setelahnya, hadis Ibnu Umar, sanadnya silsilahnya para perawi tidak kuat. Begitu juga Abu Hatim Ar-Razi melemahkannya dalam kitab Al-Ilal karangan anaknya 1/148. Ibnu Al-Jauzi di Al-Ilal Al-Mutanahiyah 1/399. Dengan demikian tidak dibenarkan mengambil dalil dari hadis yang lemah ini dalam melarang sholat di tempat-tempat ini. Kecuali ada beberapa tempat telah ada ketentuan larangan sholat di tempat tersebut berdasarkan hadis lain yang sahih. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 492, Tirmizi nomor 317, Ibnu Majah nomor 745, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah semuanya adalah masjid, melainkan kuburan dan tempat kamar mandi atau WC. Syekhul Islam rahimahullah berkata, sanadnya bagus, Iqtida'a Siratal Mustaqim, halaman 332, disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa 1/320. Sebagian tempat ini memerlukan pembahasan yang lebih rinci. Satu, tempat sampah, yaitu tempat sampah atau tempat pembuangan sampah yang kadang di dalamnya terdapat najis. Maka dilarang sholat di dalamnya karena ada najisnya. Kalau kita kira tempat itu suci, maka ia termasuk tempat yang menjijikkan. Tidak layak seorang muslim berdiri menghadap Allah di tempat tersebut. 2. Tempat penyembelihan hewan, yaitu tempat penyembelihan hewan-hewan, karena tempat itu terkotori dengan najis seperti darah dan kotoran-kotoran. 3. Kuburan, yaitu tempat kuburan, dilarang sholat di dalamnya agar terhindar dari penyembahan terhadap kuburan atau menyerupai orang yang menyembah kuburan. Dikecualikan dari itu, sholat jenazah yang boleh dilakukan di dalam area pekuburan. Terdapat riwayat sahih bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat mayat di kuburan untuk wanita yang biasa membersihkan masjid setelah dikebumikan. Hadis riwayat Bukhari nomor 460, Muslim nomor 956. Termasuk dilarang sholat di dalamnya juga adalah masjid yang dibangun di atas kuburan. Sebagaimana hadis mutawatir bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan melarang hal itu. Syekhul Islam rahimahullah berkata, masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan para nabi, orang-orang soleh, para raja dan lainnya harus dihilangkan dengan menghancurkan atau dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana saya ketahui, tidak ada perbedaan di antara para ulama yang terkenal. Makruh sholat di dalamnya tanpa ada perbedaan dan tidak sah sholatnya menurut pandangan kami, karena riwayat tentang larangan dan laknat tentang hal itu dan juga karena ada hadis-hadis lain. Iqtida'a Siratal Mustaqim, halaman 330. 4. Tengah jalan, yaitu jalan yang dilalui oleh orang, sedangkan jalan yang tidak terpakai atau di sisi jalan yang tidak dilalui oleh orang, maka tidak dilarang menunaikan sholat di dalamnya. Sebab dilarang sholat di tengah jalan karena mempersempit jalan orang atau menghalangi lalu lalang, serta mengganggu dirinya sehingga menghalangi kesempurnaan sholatnya. Sholat di tengah jalan makruh dan bisa jadi haram jika menghalangi orang lewat atau khawatir menyebabkan dirinya kesulitan, atau terjadi kecelakaan atau lainnya. Dikecualikan dari hal itu, jika ada keperluan atau darurat seperti sholat Jumat atau Id di jalan, jika masjid telah penuh sesak, hal ini telah biasa dilakukan oleh umat Islam.
5. Kamar mandi, yaitu yang digunakan untuk mandi. Telah ada ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan sholat di kamar mandi dalam hadis Abi Sa'id yang lalu. Hal itu menunjukkan batalnya sholat di dalamnya. Ilat atau sebab larangan sholat di dalamnya karena kamar mandi merupakan tempat tinggal setan dan tempat dibukanya aurat. Yang tampak dari hadis bahwa larangan tersebut mencakup semua istilah hammam atau kamar mandi. Tidak ada bedanya apakah tempat tersebut digunakan untuk mandi saja atau juga untuk menyimpan pakaian. Kalau sholat dilarang di kamar mandi, maka larangan sholat di tempat buang air atau WC, yaitu tempat membuang kotoran, lebih utama lagi. Tidak adanya dalil tentang larangan sholat di WC. Karena bagi setiap orang berakal, apabila mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di tempat mandi, dia akan mengetahui bahwa sholat di WC lebih utama lagi pelarangannya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkomentar tentang masalah ini. Tidak ada nas yang khusus, yakni larangan sholat di dalamnya, dalam WC, karena masalahnya sangat jelas bagi kaum muslimin. Bahwa hal ini tidak memerlukan dalil lagi. Majmu' Fatawa 25/240. 6. Kandang onta, yaitu dikumpulkannya onta, termasuk juga tempat berkumpulnya setelah mengeluarkan air. Ilat atau sebab larangannya adalah bahwa kandang onta adalah tempat tinggal para setan. Dan kalau ontanya berada di dalam, maka dapat mengganggu orang yang sholat dan menghalangi kesempurnaan khusyuk karena khawatir dari gangguannya. 7. Di atas bangunan Ka'bah. Para ulama melarang hal tersebut karena tidak dapat menghadap kiblat, akan tetapi hanya menghadap sebagiannya saja karena sebagian Ka'bah berada di belakang punggungnya. Sebagian ulama lainnya berpendapat sah sholat di atas Ka'bah karena telah ada ketetapan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dalam Ka'bah waktu penaklukan Mekah. Maka sholat di atasnya hukumnya seperti itu juga. Realitanya sekarang, sholat di atas Ka'bah sekarang tidak mudah. Di antara tempat-tempat yang dilarang sholat di dalamnya juga. 8. Tanah yang dirampas oleh pemiliknya. Barang siapa merampas tanah dari pemiliknya, diharamkan sholat di dalamnya menurut kesepakatan ijma' para ulama. Imam Nawawi rahimahullah berkata di kitab Al-Majmu' 3/169, sholat di tanah yang dipakai tanpa seizin pemiliknya adalah haram, menurut ijma' atau konsensus para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.